colors caught my eye, and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Bahasa Indonesia akan menjelaskan tentang notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah. Notasi ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu sistem lambang atau tanda yang menerangkan banyaknya bunyi dan kalimat. Notasi ilmiah merupakan catatan singkat yang menjelaskan sumber informasi ilmiah yang dikutip atau kerangka sumber referensi yang digunakan dalam karangan ilmiah. Kelebihan notasi ilmiah adalah memudahkan peneliti dan penerima, membantu penulis dan juga pembaca menemukan sumber referensi, terutama jika diperlukan penelitian lebih lanjut atau penelitian tambahan atau penyuntingan ulang di kemudian hari. Terdapat bermacam-macam sistem dalam penulisan notasi ilmiah untuk menyusun suatu karya ilmiah. Sistem tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kutipan, teknik penulisan notasi ilmiah, dan daftar pustaka. Yang pertama, kutipan. Kutipan adalah gagasan atau pendapat dari berbagai sumber. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Ketika menulis, pasti membutuhkan sumber dari berbagai referensi, maka dari itu perlu diketahui bagaimana prinsip-prinsip yang benar dalam mengutip dari tulisan orang lain, yaitu diantaranya yang pertama, apabila dalam mengutip sebuah karya orang lain ada tulisan yang salah ejaan dari sumber kutipan, maka sebaiknya biarkan saja apa adanya seperti sumber yang diambil tersebut. Pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber kutipan. Yang kedua, dalam kutipan diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan. Kutipan secara umum ada 2 macam, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Kutipan langsung ada yang merupakan kutipan langsung pendek dan ada pula yang merupakan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau kurang. Penulisannya diintegrasikan langsung dengan teks yang mendahuluinya menggunakan spasi ganda dan dibatasi 2 tanda petik. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Metode penulisannya dipisah dari teks yang mendahuluinya atau dari kalimat yang dibuat penulis sehingga membentuk paragraf baru dengan jarak antar baris 1 spasi atau 1,5 spasi dengan indens dari margin kiri 7 ketuk. Lalu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari salah satu sumber dengan menggunakan gaya bahasa dan pola penyajian ala penulis. Metode kutipan ini adalah untuk menyerap intisari atau maksud dari suatu tulisan yang panjang dengan tidak mengurangi atau mengubah makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Oleh karena itu, kutipan tidak langsung harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan akurat serta dilengkapi dengan identitas sumber kutipan yang jelas. B. Teknik penulisan notasi ilmiah. Ada 3 teknik markup ilmiah yang banyak digunakan, yaitu footnote atau catatan kaki, body note atau catatan badan, endnote atau catatan akhir. 1. Footnote atau catatan kaki. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan suatu sumber kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Footnote dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks, seperti keterangan wawancara, pidato di televisi, dan yang sejenisnya. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan serta nama pengarang atau penulis tidak diubah. Footnote atau catatan kaki terdiri atas A. Nomor footnote, B. Bentuk footnote, C. Footnote yang berkaitan dengan jumlah dan nama pengarang, D. Ibid, object, dan log sheet. 2. Body note atau catatan badan.
Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada body note, ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menulis nama akhir pengarang. 3. Mencantumkan tahun terbit. 2. Dan nomor halaman di dalam kurung. 4. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. 3. Endnote atau catatan akhir. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. 3. Menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang tercantum secara spesifik dari berbagai buku, majalah, artikel, atau wawancara yang menjadi sumber bacaan atau acuan dan berhubungan secara erat dengan karangan yang ditulis. Daftar pustaka merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam suatu karya ilmiah, baik dalam makalah, paper, skripsi, tesis, maupun disertasi. Letak daftar pustaka dalam suatu karya ilmiah adalah setelah bab kesimpulan. Daftar pustaka ditulis secara alfabet sesuai nama-nama pengarang atau lembaga yang diterbitkannya. Dalam penulisan daftar pustaka, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penulisan nama pengarang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gelar akademik dan gelar kebangsawan tidak disertakan. Yang kedua, penulisan nama pengarang atau penulis baik dari kalangan Indonesia maupun penulis buku asing dibalik. Yang ketiga, nama penulis yang berbahasa Arab harus ditransliterasikan ke dalam huruf Latin dengan mengikuti pedoman transliterasi Arab Latin, seperti halnya judul. Yang keempat, nama penulis buku yang terdiri dari 2 atau 3 orang ditampilkan semua. Untuk nama penulis yang dibalik hanya nama penulis pertama. Yang kelima, nama penulis yang lebih dari 3 orang yang ditulis penulis pertama, kemudian koma, terus et al atau DKK, yang berarti dan kawan-kawan, atau dan lain-lain, misalnya about et al. Yang keenam, penulis yang menulis lebih dari 1 buku yang ditulis buku yang paling awal diikuti tahun berikutnya dengan penulisan seperti yang pertama. Yang ketujuh, jika dalam buku itu tidak bertahun, di belakang nama pengarang dicantumkan tanpa tahun.